Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, kita diingatkan untuk tidak goyah, berdiri teguh. Bahkan Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita. Ketika Paulus berada di dalam penjara, dia berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita pun harus memiliki sikap dan tindakan iman seperti Rasul Paulus ini. Yang mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung, dapat kita tanggung. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Hari ini saya memberikan topik firman Tuhan. Jangan menyerah, never give up. Tentu masih ada hubungan dengan apa yang saya sampaikan di sesi pertama, ibadah pertama tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya saya percaya pada umumnya setiap orang besar, setiap orang yang berhasil, setiap orang yang menang, pasti lebih dahulu mengalami kegagalan. Pasti lebih dahulu mengalami rintangan, ujian, bahkan penolakan sebelum akhirnya sampai pada suatu pencapaian atau keberhasilan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami beberapa kali ditolak, berapa kali tidak dianggap, berapa kali tidak berhasil, gagal. Tapi itu tidak mengapa. Setiap orang pasti pernah gagal. Setiap orang bisa dikatakan berhak untuk gagal. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun, mereka bukanlah manusia yang tidak pernah gagal. Mereka pernah gagal. Mereka pernah bersalah. Tokoh-tokoh iman seperti Abraham, Musa, Daud, Paulus, Petrus, dan lain sebagainya. Mereka juga adalah pahlawan-pahlawan iman yang pernah gagal seperti saudara dan saya. Hanya yang kita harus teladani adalah kalau kita gagal, kalau kita jatuh, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah menikmati kegagalan, mengasihani diri sendiri dan tinggal dalam keadaan gagal. Sebab kita tidak diciptakan untuk menjadi manusia gagal. Kita bukanlah produk yang gagal. Saudara dan saya adalah manusia yang unggul, gambar dan rupa Allah, yang mana otak, pikiran, rasio, intelek diberikan Tuhan kepada kita untuk bangkit dari setiap kesalahan, dari setiap kegagalan, dari setiap ketidakberhasilan. Dan Tuhan senantiasa memberikan jaminan Dia menyertai dan menolong saudara dan saya. Memang mengalami kegagalan itu rasanya tidak baik, tidak menyenangkan bagi kita. Bahkan kadang-kadang memalukan. Karenanya, kegagalan telah menjadi salah satu faktor penyebab banyak orang menjadi takut untuk melangkah. Karena takut malu, takut atau tidak siap menerima sesuatu yang tidak menyenangkan. Takut melangkah. Ini pola pikir yang salah, saudara-saudara. Pola pikir yang salah. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh John Maxwell. Ada 3 kesalahan besar yang sering dibuat oleh kita manusia. Yang pertama dia berkata bahwa mempercayai bahwa kesalahan itu selalu untuk dihindari. Memang kita tidak boleh berbuat salah, apalagi dengan sengaja berbuat salah. Tetapi di samping itu, kita juga harus menerima suatu fakta bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Semua bisa salah. Dan kita semua pernah salah. Bahkan sering buat salah. Sehingga kalau kita mempercayai bahwa kesalahan selalu harus dihindari, maka itu pola pikir yang salah. Aduh, saya mau jual kue. Tapi nanti saya nggak mau salah. Maka saya tidak mau buat kue. Ya nggak jadi buat kue. Mau pimpin pujian. Tapi saya tidak mau buat salah.
Kalau begitu saya tidak mau pimpin pujian. Saya mau melayani di gereja, tapi saya tidak mau buat salah, maka tidak akan melayani. Kalau kita mempercayai bahwa kesalahan harus ya, perhatikan kalimatnya, harus selalu dihindari. Itu pola pikir yang salah. Kita punya anak belajar jalan. Aduh, takut nanti kamu salah melangkah, jatuh, luka-luka. Sudah, kamu jangan jalan, papa aja yang gendong terus. Sampai tua mau digendong terus, biarkan anak itu salah jalan. Dia belajar dari kesalahannya. Dia jatuh, dia tahu itu sakit, tidak diulangi lagi. Mempercayai bahwa kesalahan selalu harus dihindari, itu adalah kesalahan yang pertama. Yang kedua, John Maxwell berkata, berpikir bahwa keberhasilan hanya datang pada orang-orang yang brilian dan berbakat. Saya telah menyaksikan mahasiswa-mahasiswa yang brilian. Tapi pada akhirnya mereka tidak selesai skripsinya, tidak selesai kuliahnya. Padahal brilian. Ternyata keberhasilan bukan milik orang yang brilian saja. Kalau kita percaya, aduh saya mau enggak sekolah tinggi lah, saya mah enggak berpendidikan, enggak mungkin lah berhasil. Nah itu pola pikir salah. Ketekunanlah yang membuat orang bisa berhasil. Jadi kalau tidak pintar-pintar banget, IQ-nya biasa-biasa saja. Tapi kalau dia tekun, dia giat, itu bisa berhasil. Saya mah tidak sekolah kue, sekolah belajar tata boga. Tapi kalau kita belajar dari mana-mana saja, tekun pelajari cara, pasti bisa. Pasti bisa. Kuncinya ketekunan. Jadi yang pertama John Maxwell bilang, mempercayai bahwa kesalahan selalu harus dihindari. Faktanya kita nggak bisa hindari kesalahan. Yang kedua, berpikir bahwa keberhasilan hanya bagi orang-orang yang brilian dan berbakat. Padahal ketekunanlah yang membuat kita bisa berhasil. Jadi kalau bicara jangan menyerah, berarti di dalamnya kita harus tekun. Kita harus giat. Gagal sekali, bangkit lagi. Gagal 3 kali, bangkit 4 kali. Itu orang yang akan dibela oleh Tuhan. Yang ketiga, John Maxwell bilang, menolak untuk berubah ketika diperlukan perubahan. Udahlah saya mah orangnya begini dari dulu. Saya nggak mau berubah-berubah lah. Ya, kita akan tetap seperti itu. Sisir rambut aja tidak berubah. Wah, sekali-kali berubah lah. Potongan rambut, ya sekali-sekali berubah lah. Kadang pendek, kadang dibiarin panjang. Kadang botak bila perlu. Ya, kalau salah potong rambut kan menyesalnya hanya sebulan paling kan ya. Kan tumbuh lagi dia. Salah masak nasi katanya menyesalnya hanya sehari. Salah pilih istri katanya menyesal seumur hidup. Atau suami. Tapi salah memilih juru selamat, penyesalan kekal. Jadi Bapak Ibu sudah benar ini ya. Ada di dalam Kristus Yesus. Sebab tidak ada di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Itu 3 kesalahan. Tetapi ada satu kesalahan yang lebih besar lagi dari 3 kesalahan tadi. Tidak berbuat apa-apa karena takut salah dan gagal. Itu hanya mayat yang tidak bisa lagi berbuat apa-apa dan tidak mau buat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita memang tidak luput dari tantangan, cobaan, bahkan kegagalan. Tetapi kita tidak boleh takut dan menyerah begitu saja. Kita harus memiliki sikap mental seorang pemenang.
Kita harus memiliki keyakinan bahwa ada Tuhan yang mendampingi kita setiap saat, menolong kita, menyertai kita. Dia tidak membiarkan saudara dan saya, janjinya adalah Dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Bahkan roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Harusnya kita tidak boleh takut, tidak boleh menyerah. Takut. Banyak orang Kristen yang takut ternyata juga. Lewat tempat-tempat gelap takut. Merendahkan dirinya. Yang anak raja tadi, permisi anak babi mau lewat. Aduh, gak usah. Bilang, hei semua setan-setan, minggir, anak raja mau lewat. Harusnya begitu kan. Bahkan lihat kita saja mereka udah ketakutan. Harusnya kan begitu ya. Tapi ada nggak yang takut di sini? Ke kamar mandi diantar suami. Ya elah. Kalau yang begitu-begitu sengaja buat kamar mandinya 1 kilo Pak. Biar jalan terus sama suami, sama istri. Nah, kita tidak boleh menyerah apapun situasi yang kita hadapi. Pola pikir seperti apa yang harus kita miliki supaya kita tidak mudah menyerah, bahkan tidak boleh menyerah, never to give up. Pertama, kita harus sadar bahwa gagal itu bukan berarti kita harus berhenti. Kalau kita mengalami kegagalan itu bukanlah tanda bahwa kita harus berhenti untuk melakukan sesuatu. Coba lagi. Kisah anak bungsu yang hilang memberikan kita sebuah paradigma, sebuah pemahaman, sebuah persepsi yang baru bahwa kita harus bangkit dari kegagalan kita. Allah menghendaki kita untuk tidak pernah berhenti untuk bangkit dari setiap kesalahan, dari setiap kegagalan. Bahkan saudara mungkin jatuh dalam dosa, sadar, bangkit dan bertobat. Itu yang Tuhan mau. Iblis akan menuduh kita, kamu tidak layak, kamu tidak layak, kamu tidak layak. Dan banyak orang percaya yang begitu. Aduh loh, saya tidak mau ke gereja, rasanya tidak layak saya gereja. Emang di gereja orang kudus semua? Memang secara status kita orang kudus karena sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh Kristus. Tapi kekudusan progresif kita itulah yang kita harus jalani setiap hari. Kita harus usahakan. Aduh saya tidak mau melayani karena saya belum layak. Iblis akan memakai kesempatan, mencuri kesempatan untuk menuduh kita sehingga kita tidak maju. Jangan terperdaya oleh tipu muslihat iblis, saudara-saudara. Dia selalu mencari kesempatan. 1 Petrus 5:8 jelas sekali dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu kita harus sadar dan berjaga-jaga, saudara. Ia menuduh kita, mengintimidasi kita sebab bahwa kita tidak pantas, tidak layak. Ingat baik, takdir kita dalam Kristus adalah menjadi pemenang. Namun iblis melemahkan kita dengan segala macam cara. Sehingga kita tidak memiliki daya juang yang tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa kalaupun kita gagal, kita tidak melakukan sesuatu yang tepat, kita pernah menyakiti hati Tuhan. Tuhan kalau memberikan kesempatan kepada kita, marilah kita bangkit dan berubah. Itu yang Tuhan mau. Jangan tetap menikmati dosa, jangan tetap menikmati kegagalan, jangan mengasihani diri sendiri. Itu bukanlah sifat dan karakter anak-anak Allah. Mereka adalah orang-orang yang sadar dan bangkit dan mau berubah dari keadaan yang tidak baik. Ada ungkapan yang sering kita dengar bahwa sebuah kegagalan bisa jadi merupakan sebuah keberhasilan yang tertunda atau jalan lain menuju keberhasilan. Ya bisa seperti itu. Tadi pagi saya memberikan banyak contoh. Saya mengutip misalnya Thomas Alva Edison.
Ini ada banyak versi berapa kali dia gagal. Ada yang bilang 9.999 kali, ada yang bilang 4.900. Pokoknya dia ribuan kali gagal lah istilahnya begitu. Karena versinya banyak-banyak, versinya macam-macam. Tapi coba dia berhenti, coba dia menyerah. Karena sudah mengalami begitu banyak kegagalan. Maka tentu dia tidak akan menemukan lampu itu yang kita nikmati. Tapi karena dia tidak menyerah, dia memiliki paradigma yang berbeda. Dia mengatakan ada ribuan cara yang saya bisa temukan untuk menemukan lampu. Jadi bukan fokus kepada kegagalannya, tapi dia memaknai kegagalan itu sebagai jalan lain untuk sampai kepada keberhasilan. Abraham Lincoln yang sangat terkenal, banyak sekali mengalami kegagalan sebelum dia jadi presiden Amerika Serikat. Tapi yakinlah, kalau kita pernah gagal dalam hidup ini, ingat itu bukan tanda, bukan alarm bahwa kita harus berhenti. Bisa jadi itu adalah sebuah tahapan yang harus kita lewati untuk mempersiapkan kita supaya lebih siap dengan situasi, dengan keadaan yang akan datang. Tuhan seringkali memakai kesulitan-kesulitan untuk membentuk kita, untuk mempersiapkan kita. Yang kedua saudara, yang pertama harus ingat, sadar bahwa gagal bukan berarti bahwa kita harus berhenti. Yang kedua kita harus yakinkan diri kita bahwa cobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Cobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Berdasarkan 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Yusuf tidak menyerah. Sebelum ia menjadi Perdana Menteri, ia mengalami berbagai rintangan. Ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Ia dibuang ke dalam sumur. Ia dijual sebagai budak. Ia difitnah. Ia dipenjara. Tapi ia tidak menyerah. Menyerah untuk apa? Mempertahankan integritasnya. Yusuf memang tidak tahu ending hidupnya mau jadi apa. Bahkan juga mungkin dia tidak punya cita-cita menjadi Perdana Menteri. Sehingga tidak menyerahnya Yusuf bukan tidak menyerah untuk menjadi Perdana Menteri. Tapi dia tidak menyerah mempertahankan integritasnya. Walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Tante Poti goda. Mungkin hanya mereka berdua. Tapi Yusuf tahu ada Tuhan yang melihat. Apapun yang terjadi, resiko, nyonya besar bisa menentukan nyawanya. Kan bisa dia pengaruhi suaminya kan. Tapi dia tetap mengatakan, atau dia tetap berkata pada dirinya, tidak boleh. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego tidak menyerah sekalipun mereka dianiaya. Dibuang ke dalam dapur perapian. Dibuang ke dalam gua singa. Tidak menyerah, mempertahankan imannya. Banyak orang sekarang ini karena perut bisa menyerah dan menjual iman. Kaleb dan Yosua tidak menyerah. Mereka telah melihat tanda-tanda yang luar biasa yang Tuhan kerjakan selama ini. Kalau laut berau Tuhan bisa belah. Apalagi hanya orang-orang enak. Yang kelihatan perawakannya tinggi-tinggi. Mereka tidak lebih hebat dari jumlah pasukan Firaun yang begitu banyak. Tuhan bisa melakukan sesuatu. Mereka tidak menyerah. Ayub tidak menyerah. Walaupun kesehatannya diambil. Anak-anaknya yang menjadi harta yang sangat berharga diambil. Dia tidak menyerah. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Dia tidak mengutuk Tuhan. Dan pada akhirnya dia keluar sebagai pemenang. Dan Tuhan menambahkan 2 kali lipat. Paulus tidak menyerah dalam pemberitaan Injil. Sekalipun di penjara, dianiaya, dibelenggu, mengalami kelaparan.
Ayat yang saya baca tadi dalam Filipi pasal 4. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Konteksnya adalah aku tahu itu apa itu kekenyangan, aku tahu itu apa kelaparan. Paulus sudah ngerti semua itu. Dia pernah menjadi seorang pemimpin yang disegani, yang dipercaya. Pasti dapat fasilitas, pasti mendapatkan banyak keuntungan. Dia pernah ada dalam status kelimpahan. Ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengalami kelaparan. Dia sudah ada pada level itu sehingga dia tahu apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan, apa itu dihargai, dihormati, dan apa itu dihina dan tidak dihargai. Tapi dalam Kristus, aku bisa menanggung semuanya itu. Perempuan pendarahan 12 tahun tidak menyerah. Orang-orang, kamu jangan ganggu guru. Kamu seorang perempuan pendarahan. Najis kalau ketemu orang, kalau kena orang najis. Tapi dia tidak menyerah asal ku jamah jumbai jubahnya. Bartimeus tidak menyerah. Diam Bartimeus. Orang melarang dia berteriak, tapi Alkitab mengatakan semakin keras Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sikap tidak menyerahlah yang membuat Tuhan mendengar dan menoleh. Mungkin kita sudah berdoa berlama-lama dan rasanya Tuhan belum dengar. Tetaplah berdoa, jangan menyerah, jangan putus asa saudara-saudara. Sebab dari doa kita bukan saja ada sesuatu yang kita dapatkan secara materi, secara barang atau secara benda. Tapi doa yang tiada henti-henti yang kita naikkan paling tidak mengubah diri kita sendiri. Dan itu jauh lebih bernilai dibandingkan hanya sesuatu kita dapat dari Tuhan. Jangan menyerah. Tuhan Yesus tidak menyerah sampai di atas kayu salib. Karena Tuhan Yesus tidak menyerah, saudara dan saya memperoleh kesempatan untuk diperdamaikan dengan Bapa di surga. Kalau Tuhan Yesus menyerah, bagaimana nasib seluruh manusia? Berada dalam kebinasaan. Tapi ada satu pribadi yang tidak menyerah. Dia memandang jauh ke depan. Dia melihat Ibu Maria, Ibu Marta, Ibu Petrus, Ibu Paulus yang ada di gereja ini hari ini. Dia memandang jauh ke depan. Aku harus mengorbankan diriku untuk jiwa-jiwa yang ada di GBI Bumi Anggrek Bekasi. Mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Jangan mengasihani diri sendiri. Tuhan tidak pernah memberikan kita melampaui kekuatan kita. Tujuan utama dari ujian pencobaan adalah ketekunan dan karakter tahan uji kita. Charles Spurgeon, pengkhotbah Inggris yang paling terkenal, berkata, karena ketekunanlah seekor siput sampai ke bahtera Nuh. Ya dibandingkan dengan jerapah yang langkahnya panjang, ya lebih duluan jerapah lah ke bahtera. Sedangkan siput ngesot-ngesot. Ya yang penting selamat. Mungkin hari ini kita lihat orang sudah lebih berhasil dari kita. Jangan membuat kita menjadi iri, menjadi sakit hati, menjadi pahit dengan situasi dan keadaan. Tuhan punya caranya masing-masing dengan kita. Yang Tuhan mau adalah adakah sikap teguh dan tekun itu dalam diri kita. Dan orang yang tekun, orang yang giat, orang yang teguh dan tidak mudah menyerah adalah orang yang menolong dirinya sendiri. Dan orang yang menolong dirinya sendiri, Tuhan pasti bela. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak menyerah? Pertama, sadari bahwa gagal bukanlah tanda untuk kita berhenti. Yang kedua, yakinlah bahwa Tuhan tidak memberikan kita, atau yakinlah bahwa pencobaan yang kita alami tidaklah melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, jadi orang yang kreatif. Ketika di dalam situasi sulit, harusnya kita mengembangkan atau mengeksplor setiap potensi dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saya adalah gambar dan rupa Allah. Bukan gambarnya orang tua kita.
walaupun mirip. Ya. Saya datang ke sini tadi, anaknya mirip papanya, enggak juga, berarti saya ganteng dong. Ya. Kita bukan gambar dan rupa orang tua kita gambar dan rupanya Tuhan. Dan pengertian gambar dan rupa itu bukan soal wajahnya. Karena Tuhan itu tidak seperti wajah kita, Allah itu roh. Rupa dan gambar itu bicara soal intelektual, rasio, kecerdasan, hikmat, kebijaksanaan, kemampuan berelasi, itu yang sama. Dan kalau Tuhan itu Allah yang cerdas, Tuhan yang cerdas, maka saudara dan saya juga cerdas, amin. Sehingga ketika ada masalah, ada pergumulan, itu justru akan memaksa kita untuk mengeluarkan sisi-sisi terbaik dari diri kita. Ada the power of kepepet kata orang. Dalam kepepet itu, kita dipaksa untuk mengeluarkan hal-hal terbaik dari diri kita. Jadi seringkali kalau kita dalam situasi kepepet, jangan menyerah dulu. Aku tak sanggup lagi, mana baygon rasa stroberi. Jangan. Cari tahu apa yang bisa kita lakukan. Musa dalam keadaan kepepet, rakyat sedang menunggu mana air Musa. Pepet dia. Dia juga nggak tahu harus buat apa. Apa yang ada di tangan Musa? Tongkat, suruh tunjuk. Bangsa Israel waktu di Mesir, mereka sudah berteriak-teriak. Dan Musa dipilih Tuhan menghadap Firaun. Musa merasa tidak pede, tidak yakin. Dia seorang gagap mulut. Bagaimana dia menghadap Firaun? Dia protes, mungkin dia komplain, jangan saya Tuhan. Tapi Tuhan pakai Musa dengan sebatang tongkat. 5.000 orang laki-laki yang setia mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Mungkin mereka sudah kelaparan. Dan Yesus tergerak untuk memberi mereka makan. Yesus bertanya pada murid-murid, kasih mereka makan, apa yang kamu punya? Murid-murid awalnya protes, aduh bagaimana kasih makan 5.000 orang begini. Kalau kita borong warung makan se-daerah ini, nggak mungkin. Apa yang punya? 5 roti, 2 ikan. Tuhan bisa melakukan sesuatu dengan hal-hal yang kecil. Bahkan mengeluarkan hal-hal yang terbaik dari hal-hal yang kelihatannya tidak dihiraukan, diabaikan oleh kita. Yang penting adalah kita harus mengeluarkan atau melihat kepada potensi diri kita. Potensi itu kan bicara sesuatu yang kecil. Potensi itu bukan sesuatu yang langsung besar. Potensi itu kan istilah benih. Benih yang punya kemampuan untuk berlipat, untuk bermultiplikasi. Sama kalau kita mau tanam padi, apakah langsung kasih segenggam? Tidak, hanya satu butir, satu biji padi. Tapi dia akan mengeluarkan benih, potensi itu benih. Sesuatu yang kecil, kelihatannya kecil. Nah, Tuhan mau agar kita menjadi orang-orang yang kreatif mengeluarkan sisi-sisi terbaik dari diri kita. Dan itu akan membuat kita menjadi orang yang produktif. Tidak menjadi orang yang hanya memberikan beban kepada orang lain. Tapi justru kita menjadi berkat bagi banyak orang, saudara-saudara. Berpikir kreatif dan bertindak kreatif. Tentunya dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Karena banyak juga orang terlalu kreatifnya, tapi kreatifnya yang salah. Nggak punya uang, kreatif dia. Nyuri, itu kreatif yang salah. Nggak punya uang, kreatif dia. Merancang di dalam otaknya, pikirannya bagaimana supaya saya jebol rumahnya Pak Irwan itu ya. Oh saya amati dulu begini-begini. Nah, itu kreatif juga, tapi kreatif yang salah. Kreatiflah yang sesuai dengan firman Tuhan. Kreatiflah yang tidak mengkhianati perasaan Tuhan. Kreatiflah yang memuliakan Tuhan. Kreatiflah sebagai bentuk ibadah, bentuk pengabdian kita, memberikan apa yang terbaik dari diri kita bagi Tuhan. Tadi saya udah menikmati hasil kreatif tadi Pak, di bawah. Es cendol. Itu kan bagian dari sebuah kreativitas.
Dalam Alkitab ada salah satu contoh sederhana soal kreatif. Sakeus. Tahu Bapak Ibu Sakeus? Badannya kan pendek. Saya nggak tahu berapa senti, bukan berapa meter, berapa senti. Kan pendek. Tapi dia ingin sekali berjumpa dan melihat Yesus itu. Kreatifnya apa? Nah itu dia. Dia kreatif itu. Sementara orang-orang berebutan, saling sikut menyikut, mau melihat Yesus. Wah, dia lebih kreatif. Panjat pohon. Dia lebih tinggi dari semua orang. Karena kreatifnya itu bukan saja dia bisa melihat Yesus, tapi Yesus mendapat perhatian dan dia makan di rumah Sakeus. Coba, itu hasil kreatif itu. Coba Sakeus, aduh, aku pendek begini gimana mau melihat Yesus, orang begitu banyak, sudahlah tidur aja di rumah lah, mendingan main PS aja lah, main game aja lah, atau nonton bola. Tapi dia tidak menyerah saudara, karena dia ingin melihat dan berjumpa dengan Yesus. Maka dia libatkan sisi kreativitasnya itu. Bagi orang mungkin kreatif yang memalukan. Tapi ada tujuan yang dia capai, yang penting dia berjumpa, bisa melihat Yesus dari dekat. Dalam saat-saat sulit, kita jangan cepat-cepat untuk mengambil keputusan yang buruk. Tapi cobalah memikirkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di saat situasi sulit itu. Sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah yang produktif, yang konstruktif. Putus cinta, jangan langsung menyerah. Kreatif. Kreatif apa ya? Ya mungkin si A-nya yang tolak, kreatif, dekatin papa mamanya, wah kreatif juga. Ya. Gitu. Mau jadi orang kreatif, amin? Tanda kreatif berarti tanda kita bertanggung jawab dengan potensi yang Tuhan berikan. Kalau kita ada masalah sedikit langsung menyerah begitu ya berarti kita tidak menyadari dan tidak menghargai potensi yang Tuhan kasih kepada kita. 1 pintu tertutup, 10 pintu kita buka. 1 jendela ditutup, 20 jendela kita buka. Itu karena kreatif. Dan kita adalah manusia-manusia kreatif. Pandemi COVID-19 ketika datang semua dunia gagap, tidak siap. Tetapi manusia-manusia yang cerdas ini dalam waktu yang cepat juga bisa menghasilkan inovasi. Virus itu bisa dilemahkan dengan adanya antivirus. Itu tandanya kita adalah manusia yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah yang tidak akan dikendalikan oleh situasi atau keadaan. Kitalah yang harus menentukan situasi atau keadaan kita. Setelah COVID akan ada lagi wabah enggak? Ya bisa jadi, bisa tidak. Saya bukan peramal. Bisa jadi, bisa tidak. Kalaupun ada, percayalah kita bisa mengatasinya. Percayalah. Karena kita itu makhluk yang cerdas yang Tuhan berikan. Yang Tuhan ciptakan. Berikutnya saudara. Supaya kita tidak menyerah, apa yang harus kita lakukan? Atau sikap seperti apa? Saya ulang dari pertama. Sadar bahwa gagal bukan berarti bahwa kita harus berhenti. Yakin bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Yang ketika kita harus menjadi orang yang kreatif di saat-saat sulit, di saat-saat mengalami pencobaan, mengalami tantangan. Yang berikutnya saudara-saudara, kita harus mempercayai Tuhan tidak berdiam diri. Ia mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Tuhan kita bukan Allah yang mati. Tuhan kita Allah yang hidup. Amin. Allah yang mati itu Allah yang tidak punya perasaan. Allah yang tidak punya pikiran. Karena dia tidak punya perasaan, maka pada saat umatnya mengalami penderitaan dia tidak rasa. Allah kita Allah yang hidup. Maka pada saat kita mengalami kesusahan, dia merasakan. Pada saat kita mengalami keletihan, dia tahu. Dia mengerti, dia peduli pencobaan yang kita alami.
kesusahan yang kita alami. Karena dia peduli, maka dia tidak berdiam diri, dia pasti akan bertindak untuk menolong kita. Kapan bertindaknya? Itu waktunya Tuhan yang terbaik. Kita tidak bisa mendikte Tuhan, sekarang Tuhan, tidak bisa. Yang Tuhan tuntut dari kita adalah kesetiaan dan kesabaran. Yakin dia bekerja mendatangkan kebaikan. Ayat itu jelas ya, Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Ya, dalam segala sesuatu. Jadi dalam keadaan susah duka, dalam keadaan apa saja, tidak peduli, Tuhan tetap bekerja. Seringkali kita mengukur Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita dapat berkat, kalau kita dapatkan sesuatu yang baik. Wah, Tuhan bekerja dengan dahsyat. Lalu pada saat kita mengalami kesusahan, Tuhan tidak bekerja. Cuma Tuhan bekerja juga. Tuhan bekerja juga. Kisah Ayub misalnya. Walaupun iblis yang menggocok Ayub, tapi itu atas izin Tuhan. Artinya Tuhan bekerja bagi Ayub. Jangan berpikir bahwa pada saat kita susah, pada saat kita kemalangan, Tuhan itu tidak ada. Dia tetap ada. Dan eksistensi kehadiran Tuhan itu tidak pernah mendatangkan sesuatu yang buruk bagi kita. Karena dalam diri Allah tidak ada rencana yang buruk bagi kita. Semua rencana yang indah. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak bersungut-sungut, saudara-saudara. Betapa kita kurang ajar kalau kita bersungut-sungut sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah pelihara kita dari lahir kita hidup, berjuang. Walaupun dalam perjuangan. Sampai dengan hari ini Tuhan masih pelihara. Ya Tuhan baik bagi kita. Bahkan ya ekstrimnya. Sekalipun dalam hidup ini kita selalu mendapatkan hal yang buruk. Kita pun harus tetap bersyukur. Karena hidup ini milik Tuhan. Hidup ini milik Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang kita bisa pertahankan. Yang menjadi hak kita. Aku berhak untuk bahagia. Aku berhak untuk hidup makmur. Aku berhak untuk sehat. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kenyamanan kita, tetap harus bersyukur. Emang dengan marah-marah kita bisa mengubah Tuhan? Tidak bisa. Kita yang rugi. Kan kita ciptaan, saudara-saudara. Kita bukan pencipta. Tapi faktanya banyak kita mudah begitu ya. Mudah marah-marah. Mudah ngomel-ngomel sama Tuhan. Ya sudahlah, mulai hari ini, kalau ada ya, mari kita berubah. Paradigma kita, persepsi kita, sikap kita, respon kita harus berubah. Kembangkan hidup yang positif. Kembangkan hidup yang penuh dengan kebaikan. Maka kita akan menjadi lebih bahagia. Yang terakhir, supaya kita tidak mudah menyerah, maka kita harus bersikap atau merespon bahwa jadikan semua usaha dan pengalaman sebagai ujian terhadap iman dan karakter kita. Jadikan semua pengalaman-pengalaman pahit, gagal, ditolak, tidak dihargai, apapun yang tidak mengenakan sebagai ujian terhadap iman dan karakter kita. Pada saat kita difitnah, jadikan itu sebagai ujian bagi karakter kita. Menjadi karakter yang penyabar, karakter yang penuh kasih, karakter yang penuh damai, karakter yang memberkati, bukan pembalas, bukan pendendam. Ketika kita dicurangi dan berbagai-bagai kesulitan lainnya, mari jadikan itu sebagai alat untuk membuat hidup kita, karakter kita lebih indah di hadapan Tuhan. Itu nilai yang lebih jauh penting dibandingkan dengan apapun yang kita dapatkan. Sebab karakter itu akan kita warisi sampai kepada kerajaan surga. Itu yang akan kita warisi. Proses
adalah cara Tuhan membentuk karakter kita lewat berbagai situasi-situasi sulit. Saya berdoa semoga kalau Tuhan izinkan kita ada dalam keadaan situasi yang sulit, kita diberikan ketabahan, ditambahkan iman kita supaya tidak mudah menyerah. Saudara siap menjadi orang-orang yang tidak menyerah, amin. Pada akhirnya kita akan berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu orang yang tidak menyerah. Amin buat firman Tuhan.